Annyeonghaseyo. Selamat datang kembali di channel ini. Perkenalkan, saya Amirah Mianti. Saya Raisa. Berarti saya Isyana. Saya Dinda. Oke, hari ini kita akan bahas tentang masa SMA. masa SMA. Tapi agak berbeda dengan masa SMA kita. Iya, betul sekali. Karena kita bakalan bahas ekstra Kulikuler. Iya, ini bukan paskibraka, bukan PMM ya. Ya, betul-betul ini adalah satu serial original dari Netflix yang baru saja kita nonton berdua ya. Betul. Jadi dapat rekomendasi dari beliau Tua banget saya Bu ya. untuk menonton karena banyak yang bilang series ini keren. Worth it ya. Worth it apa tidak nanti kita jawab sama pertanyaan itu. Tapi secara keseluruhan sinopsisnya ataupun masalah yang diceritakan sama ekstrakurikuler ini Yes. terbilang baru ya. Betul. Iya, Kayak iya sih, karena emang kayak di kalangan Iya. baru banget nggak dapet jalan cerita seperti ini. Biasanya kalau bercerita tentang anak SMA di Korea Selatan ya cita-citaan. cita-citaan orang tuanya kaya, orang tuanya miskin, Betul. dilarang pacaran. Iya, tapi endingnya Tuh dipersatukan. kan, uangnya dibuang ke mukanya. Betul. Perempuan, tinggalkan anak saya. Betul. Dan paling banyak tuh cewek yang miskin. Iya. Tapi ini agak kebalik ya. Nah, jadi itu adalah sedikit penggambaran tentang ekstrakurikuler yang memang bercerita tentang anak SMA, tetapi garis besarnya adalah menceritakan tentang kenakalan remaja ya. Tapi ekstrim sih enggak kenakalan kayak dia remajanya. how to survive SMA-nya yang dia bukan kalangan Berkecukupan ya. jadi kayak dia survive di kehidupannya lah. Betul. Tapi caranya berbeza. Berbeda sekali. Jadi ini ada salah satu karakter utamanya yaitu Jisoo Iya. yang diperankan oleh Kim Dong Hae. Yes. Itu membuat sebuah bisnis prostitusi online. Nah itu dia. Ini kalau nggak tahu Kim Dong Hae itu yang salah satu Pemain di Taiwan. Nah itu, ini adalah pemain utamanya dan karakternya sebenarnya bisa dibilang si Jisoo ini sendiri pintar, baik, ya karena kurang beruntungnya saja jadi dia seperti yang dibilang Dinda, dia berusaha untuk survive dengan menjalankan bisnis Iya. prostitusi itu online. Sampai si bapak gurunya ya, Ya, dia bilang kayak guru BK-nya mungkin ya. Iya ya. kalau misalkan dia kasih nasihat tuh sama si Jisoo, kalau misalkan remaja tuh harus kayak berbuat Buat kenakalan masalah sedikit. ya, malah dia tidak ada cacat sama sekali. Iya. Seperti itu. Bahkan nasihatnya ditulis lagi. Bego nggak dia? Pasti nasihatnya ditulis. Iya. Buatlah masalah. Spoiler. Oh, aduh. Sorry ya. Maaf. Memang video saya banyak mengandung spoiler. Betul sekali. Ya, tapi nggak banyak sih. Tapi yang paling maksudnya banyak atau sedikit ini. Nah, selanjutnya setelah Jisoo ada partner in crime-nya Jisoo yaitu Baegyuri. Iya, si Min. Gimana sih spellnya? Ya, saya juga itu Seo Min Hye kali ya. Iya. Jadi Seo Min Hye ini sendiri adalah salah satu karakter juga teman kelas dari Jisoo yang ternyata Orang kaya banget. kayak banget. Ini yang dipekerjakan. Oh iya, enggak. Tahu kan? Iya. Oh iya. Iya, dia sebenarnya ikut gabung sama prostitusi online. Cuman dia nggak tahu tuh si bosnya sebenarnya siapa. Intinya juga adalah ternyata seseorang ataupun anak SMA ini, karakter dari Seo Min Hye ini sendiri atau Min Hye ini sendiri, dia ikut prostitusi online bukan karena nggak ada duit sama sekali. Dia memang orang anak yatim piatu kan, tapi dipelihara atau dirawat sama tante omnya dan berkecukupan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan pacarnya. Iya, itu jangan sama sekali dicontoh. Ini Ya. sudah masuk topik toxic relationship kan? Betul. Seperti itu. Iya sih, karena emang pacarnya kan ganteng gitu. Iya, Jadi iya. kayak dia effort. Iya, tapi masa iya kalau pacar ganteng harus jual diri juga? Itu dia tuh. Kayak misalkan kita di kalangan sekarang, zaman sekarang kalau misalkan mau beli handphone
telepon. Jangan. Pakai kata-kata bercanda. Jangan, ya. Jual diri di mana? Gitu. Bercandaan yang super duper, aduh. Dan itu terjadi tuh. Iya. Serius. Dan ada satu karakter lagi, pacar dari Min Hee ini sendiri, yang juga pentolan di sekolah, bisa dibilang ganteng, pintar cari muka di guru, populer juga, dan juga bisa dibilang pelaku pembulian juga. Iya kan? Pembulian, namanya itu karakternya adalah Gitae. Iya, dia yang diperankan nakalnya oleh dia. Nam Yuso. Iya, nakal banget. Di sini adalah salah satu karakter antagonis, tapi sebenarnya nggak seantagonis itu juga. Iya sih. Antagonis sih ya. Kayak apa sih? Agak heran ya. Maksudnya dia kalau misalkan populer cocok lah dengan mukanya. Cuman pas kayak pembulian kayak gitu, nggak cocok. Nggak cocok. Oh, berarti ini salah satu yang nggak cocok menurut kamu ya di film di series ini. Kenapa saya tidak terlalu interesting? Oh iya, I see. Nah, satu lagi karakter yang sangat menarik menurut saya, yaitu crush dari Jisoo. Iya. Ini saya suka, Baekhyun. Awalnya dia sangat suka sama si Jisoo. Yuri ini. Oh, Jisoo suka sama dia Yuri. jatuh cinta kan? Iya. Tapi at the end, spoiler lah. Spoiler. at the end, iya, maksudnya kayak roller coaster gitu. Suka nggak? Tapi endingnya kayak gimana? Kalian nonton sendiri di Netflix ya. Dan yang paling penting karakternya, kita mau kenalin karakternya kan, bukan spoiler ya. Baekhyun ini sendiri adalah anak yang bisa dibilang mempunyai kehidupan yang sangat sempurna. Orang tuanya kaya, dia punya banyak teman-teman yang cinta sama dia. Terus dia mudah bergaul, terus pintar juga. Tetapi ternyata dia punya kayak tekanan-tekanan dari orang tuanya tanpa disadari oleh orang tuanya mungkin ya, dan tidak terlihat oleh teman-temannya. Ini yang dikatakan toxic di dalam keluarga. Iya. Jadi banyak isu-isu yang diangkat di drama Korea tentang hal ini. Bagaimana orang tua di Korea sangat pressure anak-anaknya untuk menjadi sukses one day kan, suatu hari nanti. Suatu perfect. Bahkan dia sudah punya saham kayak dia kan kayak umur 3 SMA gitu kan. Dan di sini dia sudah punya saham di suatu perusahaan dan disiapkan untuk menjadi CEO di industri hiburan gitu. Dan ini adalah sebuah pressure yang sangat besar menurut dia. Jadi kayak tertekan juga anak ini. Tertekan sampai dia nggak kayak kayak acting aja di depan orang tuanya. Acting aja di depan orang tuanya. Betul. Dan di sini adalah menjadi latar belakang kenapa Baekhyun ini akhirnya menjadi tim dari Jisoo dalam buat prostitusi online ini. Ya kan, dia kayaknya cari hiburan atau cari pelarian atau meluapkan amarah dia yang tidak bisa dia lakukan ke orang tuanya. Akhirnya dia bersenang-senang dengan bisnis haram ini. Mungkin kalau kalian belum nonton, jadi buat kalian yang bingung kenapa akhirnya si Baekhyun ini tergabung sama si Jisoo. Wah, pintar sih menurut saya Baekhyun ini. Pintar banget. Cuman ya itu dia yang saya mau tanyain juga, kenapa dia mau? Siapa si Jisoo? Baekhyun-nya. Oh iya. Maksudnya kayak kenapa kamu pengen dapetin uang lebih dari kayak gini? Dia tuh bukan cari duit menurut saya, Dinda. Dia tuh kayak lebih kayak mau bermain karena dia kan tipikal yang main-main di luar itu banyak banget kegiatannya, tapi ternyata semua kegiatannya main baseball, terus main basket, main bola, semua kegiatan-kegiatan sekolah itu ternyata tidak memenuhi hasrat untuk bermainnya dia, karena di dalam rumahnya dia sangat tertekan. Akhirnya dia bermainlah, itulah dikatakan oleh Jisoo bahwa bisnis ini hanya permainan menurut dia, tapi di ending dia sangat dia sangat melindungi. Iya, seperti itu. Iya. Tapi menurut kamu yang menarik? Ya, jadi kalau misalkan di drama Korea itu ada pro dan kontra. Ya, itu wajar saja ya. Pro dia dan kontranya saya. Baiklah, silahkan dijelaskan. Saya bukan nggak suka juga ya sih. Awalnya sih interesting. Kedua masih terlalu ini ya, tinggi ekspektasi kamu karena saya. Ceritanya enggak sih. Saya emang kalau menonton film tuh nggak pasang ekspektasi. Oh, bagus. Karena kata Raditya Dika, mimpi tuh sampai di pelafon doang. Karena kalau sampai di langit, rendah ya. jatuhnya pasti sakit.
Jadi kenapa saya nggak terlalu suka sama series ini setelah saya menonton? Ya, saya memang nggak suka pas episode ke-6 tuh sudah mulai udah agak ini ya, udah agak boring sih ini bahas. tapi selesai kan 10 episode cuma episode 10 jadi ya. tapi saya tetap melanjutkan karena saya pecinta drama Korea kan. Nah, episode 2-3 tuh udah sangat bagus. 2-3. Iya. Oh, 2 dan 3. Episode 2 dan 3. Episode 2 dan 3, Ibu. Oke. Episode 2 kayak masih penasaran, episode 3 juga. Nih saya bakalan mikirnya tuh kayak banyak nanti yang gabung dan nantinya bisnis prostitusi ini semakin besar. Semakin besar pas udah gede baru tuh pihak kepolisiannya gencot. Nah, ini ini kamu menurunkan ekspektasi. Kamu berpikir ini akan menjadi Civil War, Thanos dan Avenger yang meledakkan dunia. Ini masih hanya skala-skala sekolah saja dan kayak gimana ya, actingnya juga aduh cantik banget. Oke, jadi kamu agak kurang srek dengan acting dari Baek Hyun ini sendiri ya? Semuanya. Waduh, keterlaluan juga ya Anda ya. Tapi ini harus lebih ya. Iya, saya lebih suka tuh actingnya siapa sih siapa? Yang Minhe? Iya, Minhe. Nah ya, memang dia kayaknya lebih ini deh, lebih senior juga di drama Korea kan. Dan dia lebih mendalami perannya. Iya. Gitu. Dan apalagi menurut kamu yang kurang lagi? Jalan ceritanya. Kenapa? Jalan ceritanya gimana ya? Nanti banyak yang nggak mau nonton. Jangan spoiler, menurut kamu aja. Jalan ceritanya tuh biasanya kan drama Korea tuh yang kayak awalnya dibikin ceritanya dibikin ini dulu ngaduk-ngaduk apa sih? Terus endingnya bakalan pecah tuh kan? Iya, klimaksnya kan? Ini enggak. Oke. I can feel it tuh ya. Kalau Anda sendiri kenapa begitu suka sama ini? Kalau saya kenapa suka ekstrakurikuler mungkin juga sudah dijelaskan di beberapa video-video saya sebelumnya. Sebenarnya pengalaman menonton itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi ada pesan yang disampaikan kan. Nah, betul. Nah, di sini menurut saya walaupun tidak eksplisit tapi juga tergambarkan dengan baik. Di ekstrakurikuler ini menggambarkan banyak sekali isu-isu sosial yang diangkat seperti prostitusi. Ya kan, prostitusi yang akhirnya ada juga digambarkan di karaoke dan yang lainnya, mau online ataupun konvensional. Dan juga ternyata ada prostitusi di bawah umur gitu. Di sini dipermasalahkan bahwa ada anak SMA yang melakukan prostitusi di bawah umur. Berarti bolehkah prostitusi di atas umur? Nah, itu kan menjadi isu sosial yang bukan hanya di Korea saja sebenarnya kan. Di dunia bahkan. Secara umum. Apalagi di Indonesia. Di Makassar saja ada kan. Iya, dan itu menjadi hal yang diangkat lagi di drama ini. Selain itu, selain ada isu prostitusi, di sini juga sekali lagi ada isu pembulian. Di mana-mana itu selalu ada isu pembulian di drama Korea. Kayaknya di mana-mana deh. Iya sih. Dan di sini kayak kembali diangkat dan menariknya adalah ada seperti catatan di awal drama dan akhir drama ini, awal drama dan juga akhir series ini yang mengatakan kalau kamu punya teman atau melihat anak-anak yang dalam kasus seperti pembulian ataupun merasa kayak ada masalah, temani dia cerita atau hubungi konseling ataupun konselor yang bisa bantu dia. Jadi di sini kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan menjawab pertanyaan dari masalah-masalah yang selalu dipaparkan drama Korea sama ini, pembulian, tapi kayak dibully aja terus solusinya di mana? Ya kan? Karena emang anak-anak muda tuh rentan sekali dengan labil dan depresi, ya kan? Ya masih di bawah umur juga kan. Mereka masih mencari jati diri. Nah, kalau misalkan ada tuh teman kita yang kayak gitu, didengerin aja, jangan dikasih saran. Masih banyak. Iya. Masih banyak yang lebih susah dari dulu. Banyak tuh yang kayak gitu. Nah, itu jangan sama sekali teman-teman. Nextnya mungkin drama ini tuh sesuai selera ya. Iya, bisa dijelaskan. Mungkin karena saya nggak interesting dengan drama ini tuh karena kurang tuh yang kayak jalan-jalannya ngeliat Korea gimana kota Seoul itu kayak gimana, itu kan nggak ada. Memang
memang kayak konfliknya doang. settingnya agak sempit ya. Cuman sekolah, rumah, dan juga salah satu tempat karaoke yang akhirnya klimaksnya di situ. Betul, penjahatnya juga kayak bukan penjahat. Jadi secara visual kurang menarik ya menurut kamu ya. Tapi seperti yang tadi Ami jelasin, selain ada isu-isu sosial yang diangkat seperti prostitusi, pembulian, Ami juga mau highlight di sini teman-teman, ada juga kesenjangan sosial yang diangkat di series ekstrakurikuler. Dan yang tadi kita juga sempat mention adalah toxic relationship yang jadi alasan utama dari salah satu karakter yaitu Min-hee akhirnya mengikuti istilah dari series ini adalah kencan online berbayar. Jadi kencan tapi dibayar gitu. Kencan doang tuh. Ya iya, kencannya dia beda sama kencannya kita. Satu lagi nih. Kalau misalkan kalian bilang kencan berbayar, kalian mikirnya aneh-aneh. Jangan. Karena di sini tidak menjawab apa imajinasi Anda. Iya. Spoiler sebenarnya Anda ya. Tapi intinya itu sih. Intinya itu adalah sifat toxic relationship sampai saat ada satu bagian yang si Min-hee itu bilang, ini spoiler lagi ya. Itu dia bilang di pacarnya si Tae Gi-tae itu sendiri. Gi-tae sendiri dia bilang kayak gini, uang beli rokok kamu, uang main game kamu, uang senang-senang kamu, dan ada uang lagi, itu adalah uang yang dipakai dari ini. Terus dia bilang lagi ke pacarnya, Dinda, kamu masih suka dengan uang saya. Dan disitu kayak jelek banget. Dan akhirnya kayak dan cowok itu emang nggak baik gitu, walaupun kayak ada usaha juga di belakang. Iya nggak sih, dia kayak berusaha menolong dan melakukan pembalasan dendam. Iya. Pokoknya intinya banyak watak yang nggak bisa dibaca. Iya. Pemeran kayak bapaknya tuh nggak tahu kemana kan. Banyak hilang. Bukan nggak banyak hilang, tapi boyband itu. Tapi boyband itu iya. Kan Tapi di sini bukan banyak hilang sih, tapi tidak digambarkan dengan jelas sebenarnya. Kayak peran-perannya nggak mendukung pemeran pendukung yang nggak stabil. Iya. Tapi di sini juga ada juga menceritakan tentang kerasnya kehidupan idol. Kan di sini. Oh iya, betul. Di sini dijelaskan ternyata untuk menjadi idol ataupun kayak jadi boy band, jadi girl band di Korea Selatan itu kayak super panjang trainingnya. Dan di sini kayak dijelaskan salah satu trainee yang ingin bakalan jadi a superstar in the future, itu kayak ternyata untuk memenuhi kebutuhan dirinya sangat susah dan akhirnya juga ikut bisnis kencan online berbayar ini. Betul, jadi jangan bilang bahwa di Korea tuh ngandelin tampang doang. Iyalah, mereka tuh punya kualitas kali dan pasti melewati proses yang sangat-sangat panjang. Betul. Nah, sekarang adalah waktu yang ditunggu-tunggu. Kita akan kasih skor mengenai series original dari Netflix ini. Dari skala 1 sampai 10 Dinda kasih berapa? 6,5. Wadidaw. 6,5 itu berisi tentang seburuk itukah Dinda kamu ya? 6,5 itu berisi tentang pesan-pesannya yang dibawakan. Yang tadi Abi sampai juga kan. Semua itu poin-poinnya. Tapi secara visual tidak memenuhi ekspektasi kamu, tidak menikmati sejauh itu kan? Actingnya juga enggak sih, oke. Ini kan selera Dinda ya. Sesuai selera sih. Oke. Kayaknya susah buat Dinda impress dengan drama Korea ya. Intinya kayak Dinda kasih 6,5, kalau saya kasih 8. Saya suka sih sebenarnya tentang drama Korea yang seperti ini, yang kayak tentang kenakalan remaja, bagaimana. Itu juga tuh yang bikin gak enak nonton, karena kan pikirannya bakalan ada. Iya, temanya memang tentang prostitusi, tapi tidak menggambarkan isi kepala Dinda, tidak memenuhi itu tadi. Itu aja teman-teman, kalau misalkan pengen nonton jangan berasumsi lebih. Betul, jangan, don't put your expectation too much, because expectation will be kill you. Asik. Itu dia review kita dan juga kesan kita tentang original
series dari Netflix ekstrakurikuler. Yes. Untuk kamu pastinya yang juga punya rekomendasi tentang drama Korea, film juga pasti boleh. Yang kira-kira enaknya lagi untuk kita bahas, tinggal komen di bawah. Yes, dan jangan lupa untuk subscribe, like sebanyak-banyak ya, berdua. Selalu pastinya support untuk channel ini biar kita makin semangat lagi ya bikin videonya ya. Kalau begitu kita bye-bye dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.